Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, channel Indra Prasta. Di sini saya mau berbagi cerita tentang beberapa koleksi wayang saya. Oke, beberapa koleksi wayang saya. Di sini bukan bermaksud saya pamer atau apa, namun saya hanya berbagi cerita karena menurut saya pribadi, bagi seorang pemilik wayang atau seorang dalang pasti memiliki beberapa wayang yang memiliki sebuah cerita yang unik, baik itu suka maupun duka, termasuk saya sendiri. Ya, saya mulai dari yang pertama nih. Nah, ini adalah Puntadewa, Raden Puntadewa, belum Prabu Puntadewa tapi Raden Puntadewa karena masih muda. Ini merupakan peninggalan almarhum Pak D atau Pak Po, saya. Dulu kondisinya wayang ini tidak lengkap, tangannya tidak ada dulu cuma satu bagian depan utuh namun hilang. Terus bagian ini sumping itu putus, bagian jari kaki tinggal bagian jempol. Lalu setelah itu saya sopak atau saya tambal bagian yang putus-putus tadi, tangannya saya lengkapi lalu jadi utuh kembali. Dan untuk gapet memang sengaja tidak saya ganti, jadi biar aslinya saja, aslinya seperti ini tuh. Dan saya sangat suka karena Puntadewa ini menurut saya bahasa Jawanya apa? Mbocai. Jadi masih sangat muda tuh Puntadewa. Yang kedua nih, Prabu Sahyapati. Prabu Sahyapati. Ini saya dapatkan di daerah Klaten, Jawa Tengah. Saya mendapatkan wayang ini dulu rusak parah sekali. Lalu saya tambal, saya sopak lagi, nih bagian sini, nih masih kelihatan dari sini. Nah dulu itu rusaknya sangat parah. Ini saja badan hampir putus. Hampir putus. Terus ini gapetnya patah. Terus bagian kaki ini pepes atau sudah lapuk kulitnya. Bagian sini putus. Tangannya tidak ada. Lalu saya betulkan, saya bawa ke penata untuk ditambal. Lalu gapetnya disambung lagi, akhirnya jadi utuh kembali. Wayang ini dulu memang tidak terawat oleh yang punya wayang. Lalu saya bawa, saya tembung atau saya bilang kepada milik wayang untuk saya rawatnya saja daripada sia-sia, kan kasihan. Tuh saya. Lalu yang ketiga ini Prabu Karno atau Adipati Basukarno. Ini juga salah satu peninggalan dari Pak D saya. Nah, ceritanya wayang ini dulu pernah hilang. Hilangnya dibawa oleh seseorang. Nah, tidak usah saya bicarakan seorangnya itu siapa. Yang baru wayang ini pernah hilang. Nah, agar saya tidak mengetahui kalau ini wayang saya, oleh si pembawa tadi digebal atau dicat ulang. Bagian bokongan ini warna oranye atau coklat. Ini coklat ke oranye ini digebal ulang, terus ini dimerah tali probo juga gitu.
dan sebagian di bagian mahkota. Itu. Namun saya sendiri tidak sudah mengenalinya, walaupun wayangnya sudah digebal, tapi saya masih mengenalinya kalau ini wayang saya dan peninggalan padi saya. Karena dulu kalau saya nitik atau melihat wayang saya atau menghafalinya, itu ini putus, bagian kaki belakang ini putus. Jadi saya tahu kalau ini wayang saya. Lalu setelah saya lihat secara teliti lagi, ternyata di pelemahan wayang ini ada titik. Ada titiknya. Ini. Ada titiknya. Mengapa dikasih titik? Karena dulu penatah-penatah dulu itu kalau menatah wayang biasanya di bagian pelemahan ini diberi sebuah tanda untuk sebagai tanda pengenal atau inisial bahwa wayang ini adalah tataan atau sebuah karya dari beliau, salah satu penatah dulu. Itu. Tapi sekarang sudah saya bawa lagi setelah saya telusuri di mana posisi wayang ini setelah diambil oleh seseorang tadi. Lalu saya cari dan saya menemukannya. Saya bawa. Lalu yang keempat, ini Jayanggoda, Kera Jayanggoda. Kalau ini ceritanya agak sedikit lucu karena mengingatkan masa kecil saya wayang ini. Ini juga salah satu peninggalan almarhum Pak D saya. Kalau ini lucunya karena saya dulu ingin memiliki wayang Baswara Kongso atau Kongso Dewa yang mulutnya ngablak atau prenges seperti ini mulutnya. Nah, karena dulu masih kecil mau meminta kepada orang tua ya tidak enak atau pasti tidak diizini. Lalu saya melihat Jayanggoda ini, saya potong bagian ekor. Ini saya potong. Ini, sini, terus ini. Itu saya potong. Lalu saya sudah menganggapnya itu adalah Kongso dengan mulut ngablak tadi. Lalu setelah dewasa, setelah saya tahu benar-benar kalau ini wayang bagus, saya sedikit kecewa. Mengapa saya potong dulu ekornya? Memang saya waktu kecil agak jahil kepada wayang, tapi karena saya kecewa dan mengetahui bahwa ini wayang bagus, wayang lawas, akhirnya saya sopak, saya tambal jadi utuh kembali, jadi normal lagi. Dan ini menurut saya kapangannya unik dan gimana ya, kecil. Anggota ini ukurannya kecil daripada anggota-anggota biasa sekarang normal. Ini agak kecil tapi ya ngetei, postur tubuhnya memang postur tubuhnya unik, kapangannya unik. Tuh. Nih. Lalu yang berikutnya adalah cakil. Cakil. Ini merupakan corekan saya pertama kali yang saya jadikan wayang. Cakil. Seingat saya ini kalau tidak kelas 6 ya kelas 1 SMP. Sudah lama. Nah, ini. Dan ini cakil pertama saya, corekan saya sendiri. Nah, tuh. Dan ini saya terinspirasi dari wayang orang. Ira-irannya seperti wayang orang. Cakil wayang orang. Terus bagian sini biasanya kan diberi keris, tapi ini saya beri samurai atau pedang. Menggambarkan kalau dia adalah dari tanah seberang atau sabrangan. Tuh. Dan ini ukurannya agak besar sedikit karena babon atau ngeblak cakil Wondo Panji yang ukurannya relatif agak besar dari cakil-cakil biasanya. Gitu. Cakil.
katak sini atau raksasa siluman buaya, ini penjaga laut Alengko. Hampir sama dengan Sayo tadi, itu wayang ini saya dapatkan di salah satu daerah di Sukoharjo. Di Sukoharjo, wayang ini juga sama, tidak terawat, hanya diletakkan begitu saja, kan kasihan. Lalu saya berbicara dengan pemiliknya dan boleh dibawa. Lalu saya buatkan tangan, ini dulu tidak ada tangannya. Lalu saya beri gapet, saya basahi gapet. Nah, waktu saya mau mengambil wayang ini ada sedikit kecelakaan ringan, yaitu waktu hendak belok ke tikungan saya sempat terjatuh, tapi untungnya tidak apa-apa dan saya bisa membawa pulang katak sini ini. Gitu. Lalu ini bisa dibilang ini adalah tokoh sabrangan. Ini juga merupakan corekan saya yang sudah diwujudkan wayang. Ceritanya ini dulu kulit atau bahannya yang hendak dibuat wayang ini sebetulnya bukan untuk wayang tapi untuk jamang barongan di jaranan itu. Saya minta, lalu saya buat wayang. Lalu dan waktu itu juga untuk pertama kalinya saya menggambar atau menyorek wayang di kulit. Jadinya ini, walaupun tatahan dari segi tatahan agal atau besar-besar kasar, begitupun dengan sunggingan apa adanya, gapet juga begitu apa adanya. Namun menurut saya wayang ini juga termasuk wayang bersejarah bagi saya. Karena menurut saya walaupun wujudnya kaya ngopo, nek wayangi dhewe itu sebuah kebanggaan tersendiri. Itu walaupun wujudnya seperti apapun wujudnya, kalau itu wayang miliknya sendiri itu suatu kebanggaan. Gitu. Lalu ini irah-irahnya saya mengambil dari wayang Dupara. Wayang Dupara. Seperti ini irah-irahnya. Gitu. Kemudian nih, Raden Bratasena atau Werkudara waktu muda. Bratasena, seingat saya wayang ini dulu hanya dikerjakan selama 7 hari atau seminggu. Tuh ceritanya. Jadi penatahnya itu saya kejar untuk cepat menyelesaikan wayang ini karena mau saya pakai untuk tampil dalang. Lalu setelah putihan wayang ini jadi, disetorkan kepada penyunggingnya sedikit agak marah karena mendadak dan harus cepat-cepat diselesaikan, tapi nyatanya bisa diselesaikan semaksimal mungkin. Lalu waktu menggapit juga, jadi wayang ini selesai habis maghrib. Lalu waktu menggapitnya sampai jam 1 malam baru selesai karena gapitnya ini dulu sangat istilahnya gebuk atau kurang mecut, masih terlalu tebal gapitnya. Lalu harus dikerok, harus dikurangi dengan cara dikerok sampai jam 1 malam, dan karena besok paginya harus saya bawa pulang ke Kediri untuk malamnya dipentaskan. Tuh. Ini juga salah satu corekan saya. Yang terakhir adalah gunungan atau kayon.
Nah, kalau gunungan ini dibilang lucu bisa ceritanya. Ceritanya waktu saat menyungging bagian depan. Ini saya sengaja memang saya sungging full dengan grenjeng. Dan waktu menggrenjeng kan harus menggunakan pelekat atau lem. Lemnya itu menggunakan cat minyak. Karena cat minyaknya terlalu kental harus dicampur menggunakan thinner. Nah, waktu itu thinner itu tumpah di lantai, lalu dibersihkan menggunakan tisu, dibuang di asbak atau tempat puntung rokok. Nah, salah satu teman saya ada yang bermain korek api, lalu tidak sengaja korek api tadi waktu nyala itu mengenai tisu yang bekas untuk membersihkan thinner tadi, lalu apinya berkobar, apinya nyala sampai hampir saja membakar kamar kos. Bayangkan saja, hampir membakar kamar kos itu. Dan barang-barang di dalam situ. Namun untung saja kamar kos itu ada kamar mandinya. Jadi kamar mandi di dalam kamar gitu. Dengan cepat bisa dipadamkan apinya. Kalau tidak ya entah jadinya itu. Gitu. Untuk bagian yang depan, untuk bagian belakang ini saya terinspirasi dari salah satu kelir atau layar atau background dari salah satu pertunjukan ketoprak. Dan ini adalah Dewa Indra atau Bathara Indra. Mengapa Bathara Indra memainkan rebab? Karena di pewayangan Bathara Indra adalah dewa kesenian atau dewa yang memiliki gamelan Lokonanta di pewayangan. Itu. Nah, ini saya lukiskan, dan namun pelukis ini juga bisa menyungging wayang biasa. Lalu waktu mengambil ini, waktu membayar, saya harus mengorbankan uang tabungan saya beberapa bulan untuk membayar lukisan ini. Dan waktu mengambilnya di waktu hujan. Jadi bagaimana caranya agar wayangnya tidak kehujanan. Tuh. Nah, sekian dulu dari saya, dan itu adalah beberapa cerita atau pengalaman saya dengan wayang-wayang ini. Sebetulnya masih ada beberapa wayang yang memiliki cerita unik, namun menurut saya ini saja sudah mewakilkan. Dan bagi saya, bukan saya sendiri, namun hampir semua orang yang memiliki wayang atau seorang dalang pasti memiliki cerita dengan wayang-wayangnya, baik itu suka maupun duka, baik itu cerita yang lucu, unik maupun menyedihkan, mungkin pasti ada. Dan mungkin ada seseorang yang membuat wayang karena untuk menandai suatu peristiwa, begitu juga ada. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Kalau suka, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.